kira nggak ada tugas lain ya? Kalau nggak masuk, yang lain nggak ada tugas pelajaran lain. Nggak tahu soal tugas apa. Kita di Google Classroom saya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, terdengar, Pak. Ya, suaranya kecil ya ini. Kayaknya suaranya kecil. Gede banget, Pak, di sini, Pak. Oh, oke. Ya, perkenalkan ya. Mungkin kalian sudah baca di WA Group kemarin ya. Saya Pak Helmi. Nama lengkap saya Pak Helmi Pantaruna. Dan semester genap ini saya akan mengajar mata kuliah perpajakan ya untuk kelas 64 2F.01 ya. Baik, seperti yang sudah saya terangkan di WA Group kemarin ya, beberapa peraturan yang harus kalian patuhi selama perkuliahan ini ya. Saya ingatkan kembali ya yang saya share di WA kemarin ya. Jadi untuk tata cara perkuliahan kita untuk perpajakan ini ya, itu kita masih menggunakan online ya, jadi tidak offline ya. Ini karena kebijakan dari BSI ya, jadi 50% tatap muka dan 50% daring. Dan kebetulan mata kuliah ini masuk kategori mata kuliah online. Oke. Nah, jadi semester ini kita masih melakukan dengan online khusus untuk mata kuliah perpajakan. Ya. Dan poin pertama adalah untuk online yang akan saya lakukan adalah menggunakan Zoom. Ya. Jadi tidak Google Meet, tapi Zoom. Nah, karena ada kebijakan BSI bahwa untuk menggunakan Zoom itu ataupun dengan media online lain itu memang akan menarik kuota dari handphone kalian. Jadi untuk Zoom meeting ya, ini saya lakukan hanya untuk pertemuan pertama ya. Kemudian nanti ada pertemuan ke-7 ya. Dan 9 dan 13. Jadi hanya 4 kali ya dalam satu semester. Nah, jadi untuk selanjutnya pertemuan kedua, 3 dan seterusnya itu nanti saya akan share video ya, dan itu sudah ada di channel YouTube saya. Jadi nanti kalian kalau memang bisa subscribe bisa masuk ke situ, ataupun nanti pada saat kuliah nanti akan saya share linknya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kalian mungkin yang ada beberapa yang sudah subscribe di channel YouTube saya, silakan subscribe ya. Dan yang ketiga, sebelum kuliah kalian harus melakukan absensi ya di MyBase ya. Dan juga nanti di WA Group kalian juga akan absen. Itu untuk backup kalau misalnya di MyBase kalian ada error ataupun tidak bisa masuk ke dalam sistem. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat ya, apabila berhalangan hadir, silakan diberitahukan ke saya melalui WA Japri ya. Jadi jangan ke grup ya. Nanti misalnya ada alasan apa, nanti saya akan pertimbangkan apakah itu masuk kategori hadir ataukah tidak hadir. Dan yang kelima, selama satu semester ini ya, yang utama itu nanti saya akan ada namanya 16 latihan soal sesuai dengan pertemuan. Jadi setelah kita melakukan kuliah ya kurang lebih 1 jam, nanti ada pertanyaan ya. Nah itu nanti harus kalian kerjakan di e-learning di MyBase ya per soal ya. Dan itu nanti ada 16 kali soal ya. Dan masa pengerjaan itu adalah 1 minggu. Jadi kalau misalnya hari ini saya kasih soal, batas pengumpulan itu adalah hari minggunya ya, minggu jam 23.00 jam 11 ya. Jadi ada lumayan waktunya lama. Jadi kalian bisa kerjakan itu ya. Kalau memang mau segera dikerjakan hari ini lebih baik supaya nanti tidak terganggu dengan mata kuliah lain yang memang pasti ada tugas-tugasnya. Nah, selain itu, yang ke-7 ya. Yang ke-6 ya. Ada tambahan nilai tugas. Nah, ini ada di kolom diskusi. Jadi di dalam e-learning MyBase itu ada kolom diskusi. Setiap kuliah itu saya kasih pertanyaan ya. Terus kalian di situ jawab. Jadi kayak chatting ya di situ. Kalian jawab di dalam kolom diskusi itu pertanyaan saya ya. Nah, di situ nanti kalian bisa lihat ya. Jadi setiap pertemuan itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab di saat itu juga. Nah, ini gunanya nanti kalau misalnya kalian kekurangan nilai itu nanti bisa nambah dari situ ya untuk tugas. Nah, yang ke-8 adalah kalau pada saat melalui video ini
melalui Zoom ini kalian silakan dibuka ininya ya, apa namanya videonya ya. Karena saya juga akan berinteraksi, jadi tidak hanya one way communication, tapi silakan kalian kalau ada yang langsung ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, langsung ya ditanyakan. Nah, itu peraturan yang ada di mata kuliah ini. Oke, selanjutnya saya akan mengenalkan diri dulu ke kalian pertama-tama ya. Nanti juga kalian harus memperkenalkan diri ya. Karena waktu kita tidak banyak ya, hanya sampai jam 10.50 mungkin. Jadi kita akan percepat aja ya. Sebentar saya share screen ya. Oke, sudah masuk ya. Ya, jadi di kuliah perpajakan sekarang ini ya. Ini screen saya sudah dilihat, bisa dilihat ya? Kelihatan Pak, sudah kelihatan. Oke, ya. Ya, jadi mata kuliah perpajakan ini diasuh oleh saya ya. Ini nama saya ya. Dan ini adalah biodata saya. Ya, jadi saya lulus dari Ekonomi UI tahun 89 sampai 95. Ya, saya lulus tahun 95 dari jurusan akuntansi, accounting. Dan kemudian saya melanjutkan S2 di IPNI Business School tahun 2010 sampai 2013. Nah, saat ini saya memegang sertifikasi yang namanya CA, ya, Chartered Accountant. Jadi kalau kita bilang itu adalah akuntan berpraktek. Dan ini nomor saya, ya, nomor akuntan berpraktek saya. Dan saya memiliki saat ini ada usaha yaitu di kantor jasa akuntan, ya, namanya kantor jasa akuntan Yusuf Helmi dan rekan. Dan ada izin Kementerian Keuangan di nomor sekian. Nah, ini adalah beberapa pengalaman kerja saya. Ya, terakhir saya di organisasi di perusahaan ya, yang mayoritas saya di banyak perusahaan asing ya, multinational company. Ya, terakhir saya di Nippon Paint AR Indonesia sebagai financial controller ya sampai tahun 2018. Nah, sebelumnya di 2013 sampai 2015 saya di PT Regenesis Indonesia sebagai finance manager dan kemudian sebelumnya lagi di 2011 sampai 2013 saya di Densply Indonesia sebagai Head of Finance and HR. Nah, kemudian di 2008 sampai 2011 saya pernah di Rolimex ya, di Sinar Mas Group sebagai tax supervisor. Dan tahun-tahun sebelumnya pernah di Nuskin Enterprise sebagai finance accounting supervisor, kemudian di BMW Indonesia sebagai accounting and tax manager, dan di Mitsubishi Chemical Indonesia sebagai finance and accounting staff, dan awal-awal karir saya sebagai junior auditor ya di AAG Associate, yaitu tahun 1995 setelah saya lulus dari kuliah. Dan ini adalah training, seminar, dan meeting ya yang pernah saya ikuti ya. Saya beberapa perusahaan mengirimkan saya untuk melakukan kegiatan meeting ya ataupun seminar ya seperti orientation training for financial controller di Densply Singapura tahun 2011 ya. Juga pernah melakukan financial control conference di Singapura tahun 2011 juga ya. Dan ini ada beberapa mid-year review meeting di Hong Kong tahun 2011 dan budget meeting juga di Hong Kong tahun 2012 ya. Kemudian pernah mengikuti preparation of setup AX system di head office di Densply Asia Hong Kong tahun 2011. Dan ini beberapa ya, ada juga ada kick off meeting Densply di Hotel Phuket Thailand ya tahun 2012. Kemudian beberapa training system yang sudah pernah saya lakukan yaitu ada AX implementation training ya di Densply Asia Hong Kong tahun 2012 ya. Kemudian ada finance control review meeting di Densply Singapura ya. Kemudian ada juga mid-year review meeting di Hotel Kowloon ya di Hong Kong. Nah, beberapa yang berhubungan dengan pajak ya, ini adalah trainingnya PSAK di Tax Accounting tahun 2006. Kemudian pernah juga mengikuti BMW World International Tax Conference di Oxford, Inggris tahun 2002. Ya, kemudian ada tax update seminar ya di Hotel Le Méridien tahun 2002 sampai di withholding tax juga di tahun 2002 di Jakarta. Nah, ini konteks saya. Nanti kalau misalnya ada tugas, tolong kalian dicatat email yang akan tempat kalian mengirimkan tugas di sini. Dan ini mobile
phone, nomor WA saya, dan ini adalah channel YouTube ya, yang sempat saya share di WA Group. Oke, nah itu adalah dari saya ya. Sementara kita ada 45 ya. Mungkin saya ingin beberapa untuk memperkenalkan diri ya. Tolong nanti disebutkan ya, nama, asal SMA atau yang di SMK, kemudian tempat tinggalnya di mana ya, kemudian moto hidup ya. Ini apa yang ingin kalian lakukan kelak, cita-cita juga boleh, visi misi ya. Kemudian apa yang diharapkan dari kuliah ini. Oke, ya. Nanti silakan kalian sebutkan satu persatu, saya panggil ya. Mungkin saya coba dari Ziah Imrotus Solehah, silakan. Ini. Silakan Ziah dibuka speakernya. Ya, Pak. Ya. Saya Zia Mirwatu Soleha. Ya. Saya lulusan dari MAN 14 Jakarta. Ya. Saya tinggal di Cijantung, Jakarta Timur. Oke. Kemudian apa lagi tadi pertanyaannya? Cita-cita, visi dan misi. Cita-cita saya jadi apa? Pengusaha. Oh ya, oke, bagus. Kemudian yang terakhir adalah apa tadi? Lupa saya. Apa yang diharapkan dari kuliah ini? Mungkin ada semacam keinginan di kuliah pajak. Dari kuliah ini saya mengharapkan bisa belajar lebih tentang manajemen usaha untuk nantinya untuk usaha kedepannya dan untuk kerja di perusahaan. Terima kasih. Oke, ya baik ya, terima kasih ya Zia ya. Selanjutnya Aditya Cikal, silakan Aditya di unmute. Perkenalkan Aditya, nama. Ya. Perkenalkan, nama saya Aditya Cikal Bagaskara. Apa lagi Pak? Asal sekolahnya. Asalnya asal sekolah Pondok Pesantren Darul Ulum Kota Bogor Pak. Oh, oke. Kemudian di mana tinggalnya nih sekarang alamatnya? Tinggalnya sekarang di Jakarta Timur, Pasar Ciracas. Oke. Kemudian apa nih cita-citanya, visi misi hidupnya, moto hidup? Cita-citanya jadi pengusaha Pak. Oh, bagus ya. Selanjutnya, apa yang diharapkan dari mata kuliah ini? Ya, semoga aja mengerti, sukses, bisa membanggakan orang tua. Udah Pak, segitu ya Pak. Oke, ya, makasih ya Aditya. Selanjutnya Dewi Kartika Ya, Saragi. Ya, silakan Dewi, dibuka itunya, mikrofonnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika Saragi. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Sidang Manik, itu asalnya di Sumatera Utara. Oh, jauh ya. Tempat tinggal saya saat ini di KPRI Cipayung. Pastinya di Citayam. Terus cita-cita saya sebenarnya jadi pendeta. Oh, iya. Bagus. Kemudian, terus yang saya harapkan dari perkuliahan ini, ya, semoga saya bisa mengikuti jurusan perpajakan ini di manajemen ini dengan baik, karena dulunya saya berasal dari jurusan IPA. Jadi mungkin saya masih mentah, jadi harapan saya bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Oke, bagus ya. Selanjutnya saya coba Renaldo Valentino. Silakan Renaldo, perkenalkan. Halo, selamat pagi. Nama saya Renaldo Valentino. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 64 Jakarta. Oke. Saya tinggal di Ciracas. Cita-cita saya mau jadi manajer. Apa? Suaranya kurang jelas.
Halo, suaranya kurang jelas. Cita-cita saya ingin menjadi saya ingin menjadi manajer Pak, ke depan. Oh, oke. Baik, kemudian selanjutnya apa yang menjadi harapan dari mata kuliah? Yang saya harapkan dari mata kuliah ini, saya bisa lebih berkembang dan dapatkan skill yang bagus untuk kedepannya nanti. Oh, ya. Baik ya. Coba selanjutnya Dwi Aprilia. Silakan Dwi. Di unmute mikrofonnya. Nama saya Dwi Aprilia, asal sekolah saya dulu di SMK 2 Wisata Perintis Depok. Saya tinggal di Cilodong, Depok. Cita-cita saya pengen jadi accounting. Oke, bagus. Kemudian, apa yang menjadi harapan dari mata kuliah ini? Ya bisa menambah ilmu saya sih Pak, karena kan saya kayak linjur gitu kan. Ya. Jadi pengen tahu tentang ekonomi gitu. Oke, bagus. Ya. Kemudian coba Ilham Nurfazriana. Pak Ilham, silakan Ilham. Halo Ilham, dengar suara saya? Wah, ini mikrofonnya nggak ini ya. Coba nggak usah pakai itu. Ah, nggak connect ya kayaknya. Oke. Ya kita skip ya, sorry ya Ilham ya. Nah, saya lanjutkan aja mungkin ke Efriyani Dewi. Silakan Afri. Halo, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Friani Dewi. Sekolah saya di S1 Cibungbulang. Alamat tempat tinggal saya sekarang Pak Bogor, tempat Batok. Cita-cita saya pengen jadi seorang pengusahawan. Dan harapan saya di matkul ini saya bisa mengikuti matkul perpajakan ini dengan baik dan saya bisa mendapatkan ilmunya. Terima kasih. Ya, kasih ya. Nah, coba kita lanjutkan satu lagi. Ilham udah bisa belum tadi suaranya? Belum ya? Suaranya masih nggak terdengar ini. Kelihatannya ada masalah nih di speakernya. Nanti coba dicek lagi ya. Oke, selanjutnya saya coba Marcel aja nih. Marcel Putra Setiawan. Marcel? Ya Pak. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Ya. Kenalkan nama saya Marcel Putra Setiawan dari SMK Yayasan Perguruan Rakyat Jakarta. Tempat tinggal saya di Kebagusan di Jakarta Selatan. Cita-cita saya sebagai pengusaha. Terus visi misi saya yaitu hubungan saya ini karena ingin lebih mengenal luas lagi tentang mata kuliah ini dan sehingga saya bisa membawa ilmu ini ke tempat saya bekerja nanti, Pak. Oke, bagus ya semuanya. Ya, mungkin saya rasa perkenalan kita cukup ya. Kalian mungkin udah beberapa banyak yang kenal ya. Ya, ini hanya untuk brainstorming aja sebelum kita mulai masuk ke materi yang sesungguhnya. Oke, saya mulai mata kuliah ini ya. Saya akan share screen ya sebentar. Screen-nya sudah masuk belum? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Ya. Ya, ini saya coba udah masuk ya sekarang ya? Ya. Udah, Pak. Jadi saya coba lihat silabus dari mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliah perpajakan kita ini kodenya 216. Ini ya SKS-nya harusnya 2 ya, bukan 3 ya. Oke. Nah,
saya langsung ke materinya aja. Ya. Jadi ini nggak usah kalian lihat masuk ke silabusnya. Apa aja ini yang akan dipelajari. Nah, ini adalah materi pembelajarannya. Ya. Kita akan baca, pertama-tama kita akan membahas apa itu pajak. Dasar-dasar perpajakan apa. Kemudian kita masuk ke ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini nanti mungkin ada 3 sesi ya. Karena dia isinya banyak. Nanti kalian akan belajar PPh, pajak penghasilan, pasal 21. Jadi kalau misalnya kalian sudah kerja, nanti kalian gajinya dipotong, nah nanti kalian akan belajar di sini, PPh pasal 21. Kemudian ada namanya pajak penghasilan pasal 22 dan 23. Ini untuk orang yang melakukan impor barang, ya. Misalnya membeli barang dari luar negeri, ya, ataupun dari dalam negeri, nah ini nanti akan kena pajak ini, pasal 22. Nah, pasal 23 ini adalah pajak jasa. Jadi kalau misalnya kalian sewain rental mobil, sewa apa namanya alat-alat untuk pesta ya, nah itu kalian harus dipotong pajak, itu namanya pajak pasal 23. Kemudian nanti ada belajar pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Nah ini nanti kalau misalnya kalian punya ruko, kalian jual, nah kalian harus setor 10%-nya, itu namanya pajak final atau pajak PPh pasal 4 ayat 2. Nah ini nanti detailnya akan kita pelajarin di minggu-minggu besok. Baru nanti masuk ke pajak pertambahan nilai, ini yang namanya PPN atau kita sebut dengan pajak konsumsi. Ya. Jadi kalau kalian membeli barang, ya, nah itu kalau dikenain 10% katanya di situ, nah itu pajak PPN namanya. Nah, ada nanti pajak daerah, ya, kalau misalnya kalian tinggal di DKI kan akan dikenain pajak bumi bangunan, tinggal di Depok kena pajak bumi bangunan PBB namanya, itu namanya pajak daerah. Nah, pajak bumi dan bangunan nanti akan lebih detail kita pelajarin. Dan yang terakhir adalah BPHTB. Ini adalah bea perolehan hak tanah dan bangunan. Jadi kalau misalnya kalian jual rumah, jual tanah itu akan dikenai pajak. Dan terakhir adalah bea materai. Ya kalau misalnya kalian bikin perjanjian kontrak, ya itu pasti dikasih materai kan. Nah itu sebenarnya pajak. Nah, materai kita kan sekarang nilainya sudah 5.000 ya. Jadi bukan 3.000 lagi. Nah ini nanti kalau kalian ada bukunya, coba kalian lihat ya. Buku pegangan saya adalah ini ya, karangan Pak Profesor Mahdiasmo tahun 2013 perpajakan edisi tahun 2013 ya dari Yogyakarta ya. Nah, yang lain-lain bisa kalian lihat ya kalau misalnya kalian sempat ada waktu, misalnya memang tertarik untuk belajar pajak ya, nah ini buku-bukunya di sini kalian bisa belajar. Oke. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke materi ya. Bentar. Ya. Nah, untuk materi perpajakan ini kan bisa kalian buka di e-learning kalian, ya di MyBase kalian, ya. Atau bisa dicek di situ ada materinya, jadi kalian akan coba gali dari situ ya semuanya. Jadi nggak perlu saya kirim lagi materi-materi ini karena ini materi yang memang akan kalian gunakan untuk ujian ya, untuk UTS, UAS nanti semua ada dari sini semua. Oke. Nah ini adalah materi pertama ya, kita akan mempelajari dasar-dasar perpajakan. Nah, sebelum kita mempelajari pajak, terus pastinya kalian ingin tahu sebenarnya pajak itu apa sih? Kalau kalian mungkin sering dengar atau sering lihat film ya, kan ada zaman dulu ya, apalagi zaman-zaman kerajaan ya, itu biasanya kalau rakyat kecil itu pasti memberikan semacam upeti ya. Nah, seperti itu prinsipnya. Jadi kita itu sebagai rakyat itu harus ngasih upeti kepada negara. Nah, jadi seolah-olah kita tuh memberikan sesuatu kepada negara kita. Dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk pajak. Nah, jadi kalau kita mau tahu sebenarnya pajak itu apa gunanya dan apa, nah itu kalian harus lihat di RAPBN, namanya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi kayak semacam anggaran untuk mengatur kehidupan di negara kita ini. Kenapa kita harus belajar dari APBN ini? Karena APBN inilah tempat kita merancang ya, berapa pengeluaran kita, kemudian berapa penerimaan kita. Nah ini adalah realisasi penerimaan pajak kita. Ini diambil contoh dari BSI dari tahun 2014 sampai 2018. Mungkin di 2018 sampai sekarang ini penerimaan pajak kita makin lama makin tinggi ya. Ini kalau kalian lihat di sini ya,
Ini yang warna kuning ini namanya target. Jadi kalau target itu yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini dalam triliun ya. Jadi dari tahun 2014 kita targetnya adalah 1 triliun 72 miliar. Kemudian di tahun 2015 1,2 miliar, 1,2 triliun. Di tahun 2016 1,355 triliun. Tahun 2017 1,28 triliun. Dan tahun 2018 1,4 triliun. Nah, berarti tiap tahun itu naik terus target pajak kita. Nah, gimana dengan realisasinya? Ya, kenyataannya akan di bawah. Ya, jadi yang namanya target itu kan selalu di atas kan, tapi targetnya, kenyataannya adalah di bawahnya. Ya, misalnya di 2014 targetnya 1 triliun, tapi hasilnya cuma 985 miliar. Ya, di 2015 targetnya 1,2 triliun, hasilnya adalah 1,06 triliun. Ya, dan seterusnya sampai di 2018 targetnya 1,4 triliun, tapi kenyataannya, actualnya, realisasinya hanya 1,3 triliun. Kenapa ini nggak pernah tercapai? Nah, ini yang akan kita lihat. Jadi kalau kita lihat di APBN, yang saya bilang tadi, anggaran pendapatan belanja, nah itu semacam anggaran dari pemerintah kita. Jadi pemerintah itu mengatur berapa penerimaan kita, berapa pengeluaran kita. Nah ini kalau kita lihat kayak semacam timbangan. Ya. Nah kita lihat di tahun sekarang, 2022. Pemerintah kita itu menargetkan pendapatannya itu di tahun ini adalah 1,846 triliun, 1,8 triliun. Nah, itu dari mana angka ini? Jadi dia menargetkan pajaknya dapat dari pajak itu 1,5. Kemudian dapat dari PNBP, ini adalah pendapatan nasional bukan pajak. PNBP itu ya. Jadi dia pendapatan yang diterima misalnya dari uang korupsi dari KPK, uang dari setoran-setoran dari kejaksaan, ya, dari polisi, itu masuknya di sini 335 miliar. Kemudian dari hibah ini 0,6. Hibah itu kita dapat uang dari negara lain, dikasih cuma-cuma, nggak usah bayar, sekian jumlahnya. Nah ini kalau di total berarti pendapatan kita adalah 1,8 triliun. Ya. Nah, tapi kita juga punya belanja, sama kan kayak kita. Kalau misalnya kalian punya uang, pasti punya pos-posnya kan, mau belanja apa nih. Nah, ini yang disebut dengan belanja negara. Jadi dia ada pengeluaran-pengeluarannya. Nah, hanya saja pengeluaran kita itu lebih tinggi daripada pendapatan. Lihat di sini. Belanja kita untuk tahun 2022 itu adalah 2,7 triliun. Sedangkan penerimaan kita cuma 1,8. Ya, berarti kan kita nanti ada yang namanya defisit. Defisit itu adalah kurang penerimaan daripada pengeluaran. Nah, ini makanya disebut defisit. Nah, defisit kita berapa? 868 miliar. Nah, ini udah 4,8% dari PDB. PDB itu produk domestik bruto, pendapatan negara kita. Nah, ini sudah di atas rata-rata. Karena kita targetnya itu adalah harusnya di bawah 3%. Jangan sampai sebesar ini, 4,8%. Ya. Jadi kalau kita analisa di sini, berarti pajak kita itu belum bisa nutup pengeluaran kita. Masih gedean pengeluaran daripada pendapatan. Ya. Nah ini yang harus kalian pahami, ya, bahwa sebenarnya fungsi pajak itu adalah untuk roda pembangunan kita ini. Ya. Jadi makin kita bisa mendapatkan uang dari pajak, berarti kita bisa menjalankan pemerintahan kita ini. Ya. Ini adalah asumsi dasar ekonomi, ya, di waktu kita membuat asumsi pendapatan berapa, belanja berapa, ya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita di 5,2%. Ya, ini kan memang kemarin agak melambat dari 2020 sampai 2021 itu pertumbuhan kita selalu melambat karena ada pandemi COVID, sehingga kita agak tertinggal. Tapi di tahun 2022 ini mudah-mudahan recovery, ya. Jadi mudah-mudahan kita kembali lagi ke track lagi sebelum ada COVID. Nah, inflasi kita 3%, ini kita masih 1 digit, ya. Artinya tingkat pertambahan harga-harga yang naik itu kita masih bisa dikontrol. Mungkin sekarang ini kita, kalau kita lihat nonton di TV ya, minyak goreng naik, telur naik, itu inflasi itu, jadi pengaruh dari itu. Nah nilai tukar ini adalah berapa kurs mata uang kita, ya. Misalnya dari $1 sekarang ini adalah 14.500 ya. Nah, pada saat membuat ini anggaran ini adalah 14.350.
Nah, ini adalah tingkat suku bunga. Suku bunga kita 6,8%. Artinya bank-bank kita itu sekian tingkat suku bunga. Harga minyak $63 per barel. Nah, ini hati-hati, sekarang lagi perang antara Ukraina dengan Rusia. Harga minyak sudah hampir $100. Nah, ini nanti asumsi dari APBN kita nanti akan rusak nih. Angka-angkanya akan berubah lagi nanti, ya. Kenapa? Karena harga minyak kita langsung naik tinggi. Nah, ini yang harus diantisipasi sama pemerintah. Ini ada lifting minyak, ya. Ini produksi, ya, produksi minyak bumi kita untuk premium dan sebagainya. Ada lifting gas, ini juga gas. Nah, ini adalah sasaran dan indikator, ya. Jadi nanti ini hanya untuk penambahan kalian, ya, tingkat pengangguran sekian, kemiskinan sekian. Ini Gini rasio ini perbandingan antara orang kaya dengan orang miskin. Ya. Ini kalau Gini rasionya makin tinggi, berarti di sini kita masih banyak orang miskinnya. Itu yang harus dipahami. Ini ya, jadi kalau kita ingin melihat pajak itu, kita harus melihatnya dari sini, dari APBN. Nah, sekarang kita ingin tahu kenapa kita selalu tidak tercapai pajak kita, kenapa kita selalu tidak bisa mencapai target. Nah, jadi kita asumsikan, ya, ini adalah penduduk Indonesia, yang gambar ada di sini. Ya. Kita asumsikan dari seluruh penduduk Indonesia ini, ya, yang warnanya coklat ya di sini, ini kita anggap di sini total penduduk kita jumlahnya 257 juta. Ini populasi orang per orang, OP. Nah, di sini dari 257 juta ini, itu yang lapor pajak itu cuma 12,7 juta yang wajib pajak lapor. Jadi bayangin dari sekian yang hanya sekian yang lapor pajak. Nah, padahal yang terdaftar ya sebagai wajib pajak itu 30 juta. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini berarti begitu banyaknya orang yang nggak lapor pajak, begitu banyaknya orang yang tidak terdaftar. Apalagi yang bayar di sini cuma 1,55 juta ya, wajib pajak yang bayar. Nah, jadi kalau di sini kalian lihat apa yang menyebabkan ini tidak tercapai, ya karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi wajib pajak kita tuh males untuk lapor, untuk bayar dan sebagainya. Dan ini yang menyebabkan tidak tercapai. Nah, untuk itulah maka pemerintah mengeluarkan yang namanya Undang-Undang HPP. Mungkin kalian sering baca di online ataupun nonton di TV, ya, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Itu disebut dengan Undang-Undang HPP, atau yang pernah dengar kalian namanya Omnibus Law. Kemarin sempat tren kan, Omnibus Law itu apa sih? Nah, di sini pemerintah melakukan reformasi perpajakan di babat total. Nah, nanti kita akan belajar itu setiap awal pertemuan. Apa aja sih yang direformasi sama pemerintah kita, sama perpajakan kita, ya. Nah, itu nanti kita akan bahas. Ya. Nah, itu yang menyebabkan ya dari sisi orangnya tidak mau bayar pajak. Nah, ini sekarang dari sisi perusahaan, kita nyebutnya badan. Ya, jadi perusahaan di Indonesia itu kan banyak kan. Nah, di sini yang terdaftar, ya ini kita gambarin warna kuning ya. Ini ada 2,6 juta yang terdaftar perusahaannya. Ya. Tapi yang lapor itu hanya sekian, 699.000, dikit ya. Nah, sedangkan yang bayar, istilahnya mereka mau bayar pajak sekian, hanya 421.000. Ya, bayangin dari angka segini, sedangkan yang terdaftar dari 2 jutaan sekian, tapi yang membayar hanya sekian. Nah, di sini kalian akan lihat bahwa inilah yang menyebabkan kita tidak tercapai target-target kita. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini ya, ini kita lihat target pajak tadi ya, tahun 2016 adalah 1,3 triliun. Ya, 355. Tapi ini didapat dari 2 juta aja yang bayar pajak. Ya, baik dia pengusaha, tadi di sini banyak yang ingin jadi pengusaha kan. Nah, dan juga perusahaan. Ya. Jadi orang-orang yang membayar ini hanya dari sini aja, 2 juta orang. Yang lain kemana? Nggak ada kan? Mau bayar. Padahal banyak kan sebenarnya. Nah, itulah yang nanti akan kita kenal yang namanya free rider. Apa itu free rider? Nah, free rider itu adalah, ada yang bisa jawab? Mungkin saya buka dulu forum diskusi ya. Silakan, mungkin Dewi Kartika mungkin bisa jawab apa itu free rider. Kalau ngelihat gambar ini apa? Ngerti nggak? Ini ada orang yang ngayuh sepeda, terus ada yang tidur-tidur di sini. Gimana Dewi?
Dia lagi diapain ini? Duduk di sini dia. Mungkin Pak yang free rider tuh menurut Yudis, jadi dia kayak punya perusahaan, terus dia nggak mau ikut peraturan dari pemerintah gitu Pak, kayak ikut lapor SPT, wajib pajak gitu, laporan tahunan perusahaan, kayak gitu Pak. Jadi cuma asal nempel doang Pak, kalau bahasanya parasit gitu, kayak gitu Pak, semacam itu. Ya, Penumpang betul ya. gratis bukan Pak? Penumpang gratis. Iya, betul. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini penumpang gratis. Ya, betul. Jadi dari Yudis dan dari kamu tadi bilang, jadi free rider ini kayak kita nih. Jadi kita tuh cuma maunya enak doang, ya, tapi nggak pernah mau bayar. Nah itu. Jadi dia hanya mengikuti apa namanya jalannya roda pemerintahan. Dia menikmati jalan tol, dia menikmati listrik, dia menikmati rumah sakit gratis, tapi nggak pernah bayar pajak. Ya kan, padahal itu harusnya dari situ uangnya, ya. Itu yang disebut dengan free rider. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, apa itu free rider? Dia menikmati tanpa berkontribusi, ya. Kenapa? Karena kan awalnya kan sebenarnya, ya, orang-orang ini kan dia harusnya kan bekerja kan di dalam perusahaan ataupun dia di dalam negara, ya di sini dia bekerja. Nah, tapi dia kan pasti menikmati fasilitas publik, ya, seperti rumah sakit, sekolah, jalan, dia nikmatin. Tapi dia nggak mau bayar. Akibatnya kas negara kita ini nggak ada uang untuk yang masuk. Padahal kas negara ini untuk APBN, untuk uang negara tadi yang saya jelasin. Jadi untuk pembangunan negara kita. Ya. Nah ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Bahwa kita jangan seperti itu. Kenapa? Kita kan hidup di negara Indonesia. Kita bekerja di negara kita. Ya, kita mencari uang. Ya, udah itu kita menikmati apa namanya fasilitas, ya, tapi kita nggak mau bayar pajak. Nah akhirnya itu nanti kita dianggap sebagai free rider ini, ya, penumpang, cuman nikmatin tapi tidak mau berkorban, ya, itu ya yang disebut dengan free rider. Saya nanti ada di kolom diskusi di e-learning, saya ada pertanyaan ini, nanti kalau kalian jawab ya di kolom chat, ya, nanti kalau kalian bisa sekalian buka, ya, ada pertanyaan di situ kalian jawab. Nah, sekarang kita lihat apa yang mau dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan. Jadi pemerintah kita karena melihat kenyataannya seperti ini, ya, makin lama makin banyak pengeluaran, tapi uangnya nggak ada, ya, kita masa mengutang terus, ya kan? Padahal itu adalah salah satu cara yang paling terakhir kalau kita mengutang. Nah, harusnya kan negara kita itu kan punya penghasilan kan? Ya. Dari mana? Yang terbesar tadi yang saya bilang, penghasilan kita tuh dari pajak. Kalau minyak bumi udah mungkin nggak terlalu ini lagi ya, karena makin lama makin habis pendapatan dari minyak bumi. Nah, pajak dari mana? Ya dari kita-kita. Nah, makanya kan sekarang orang merasa agak susah kan, sulit. Warteg dipajakin, penjualan online dipajakin. Dari mana lagi pemerintah dapat duit kalau nggak dari situ? Nah, itulah makanya di sini mereka melakukan yang namanya reformasi perpajakan. Ini nanti akan dibahas tersendiri ya, itu namanya Undang-Undang Harmonisasi Perubahan Pajak atau HPP, ya, atau yang kita kenal dengan Omnibus Law. Nah, ini materi tambahan ya supaya yang update mengenai pajak yang terakhir itu seperti apa. Apa aja nih yang direformasi? Ya. Nanti di sini akan memperluas basis pajak. Ya. Jadi sekarang kalau dulu kan kalian kalau mau bayar pajak ataupun lapor pajak, kalian harus punya namanya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah sekarang sama pemerintah direformasi, tidak pakai NPWP lagi, pakai NIK, nomor induk kependudukan atau KTP. Ini kalian udah punya KTP semua kan? Dari nomor kalian itu nanti langsung bisa di-track tiap orangnya. Nah, jadi pemerintah nggak mau lagi pakai NPWP, tapi pakai NIK. Jadi nanti basis pajaknya makin banyak. Penduduk Indonesia ini semua kena pajak. Ya itulah resikonya, ya. Tapi ya mau nggak mau, ya, nanti yang bayar pajak itu yang memang orang-orang yang memang harus bayar. Tapi kalau yang nggak bayar ya nggak apa-apa, memang dia nggak ada, misalnya dia nggak punya penghasilan, dia pengangguran, ya dia nggak akan bayar pajak, enggak. Itu nanti diperluas. Ya. Apalagi yang direformasi, ya. Nah, nanti akan banyak yang direformasi. Ya. Saya ambil contoh nanti ada namanya PPN. Nah, nanti kita belajar mengenai pajak penjualan. Ya. Kalau kita sebut pajak konsumsi. Ya. Kalau dulu kan 10%, ya, nanti mulai 1 April 2022 itu nanti naik jadi 11%. Ya, jadi kalau misalnya kalian belanja di Indomaret, beli misalnya
Aqua 10.000 ya. Itu nanti kan kalau dulu dikenai pajak 10% ya. Berapa jadinya? 11.000 ya. 10% dari 10.000 berapa? Ya 11 ya. Nanti naik jadi 11%. Jadi nanti harga barang tuh nanti naik semua nanti. Kenapa? Karena PPN-nya naik menjadi 11%. Nah ini yang ya mau gimana? Ini udah reformasi pajaknya pemerintah. Nah kalau makin tinggi barang, berarti kita kan uang kita nanti makin susah. Ya, gimana coba kita mau bayar kalau makin lama semua makin naik. Nah ini 1% naik aja jadi pengaruhnya kemana-mana. Ya. Tapi ini udah diundang-undangkan, DPR sudah ketok palu. Ya. Jadi undang-undang harmonisasi peraturan pajak itu mulai 1 April nanti. Kemudian apalagi yang direformasi? Pajak badan atau perusahaan. Tadinya kan pajak badan kita 25%, nah tapi diturunin jadi 22%. Itu dari profit, dari keuntungan. Jadi kalau misalnya perusahaan kalian, misalnya kalian punya PT atau CV, profit keuntungan kalian misalnya tahun ini misalnya 5 miliar, nah nanti harus dikalikan pajaknya 22% profit keuntungan itu. Tapi ini diturunin sama pemerintah. Tadinya 25. Kenapa dia ingin turun bukan naik? Karena dia ingin mengundang investor dari luar berusaha menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, itu yang akan terjadi. Ini reformasi perpajak ini nanti akan lebih detailnya akan saya bahas tersendiri ya. Ya artinya akan ada nanti pada saat perkuliahan ya, tapi untuk detailnya nanti akan dibahas. Ya. Kita lanjutkan dulu ya, karena ini undang-undang harmonisasi peraturan pajak ini banyak isinya. Ya. Jadi kalian untuk mendapatkan ilmu aja ya. Jadi kenapa dia pajak itu harus diupdate, diharmonisasikan, yaitu karena ada asas-asasnya. Jadi supaya makin adil, kemudian ada kesederhanaan, kemudian ada efisiensi, kemudian ada kepastian hukum, dan ada kemanfaatan, ya, dan ada untuk kepentingan nasional. Ini adalah tujuannya, ya. Jadi untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Jadi nanti ekonomi kita diusahakan kita akan makin lebih baik dan lebih baik. Kenapa? Karena Indonesia kan ditargetkan tahun 2045 kita menjadi negara besar. Ya, itu udah menurut ini ya, udah menurut konsultan luar yang melihat bahwa Indonesia suatu saat menjadi negara besar sekelas dengan Amerika dan Cina nanti tahun 2045. Nah, dari sekarang ini sudah diatur bagaimana caranya kita bisa menjadi negara besar tadi. Nah, inilah makanya ini nanti untuk di undang-undang pajak yang baru ya, apa saja yang dirubah ya, yang saya jelaskan tadi. Jadi undang-undang pajak penghasilan. Jadi mulai berlaku tahun 2022. Kemudian undang-undang PPN itu nanti mulai berlaku 1 April 2022. Jadi mulai 11% nanti tarifnya ya. Nah, kemudian undang-undang KUP ya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu mulai diundangkan pada saat ini tahun 2022 mulai. Nah, yang sekarang lagi ada itu namanya program pengungkapan sukarela atau kita sebut dengan TPS, atau kalau zaman dulu kita sebut dengan tax amnesty atau pengampunan pajak. Nah, tapi sekarang mereka nggak ngomongin pengampunan pajak lagi, tapi namanya TPS, jadi program pengungkapan sukarela. Ini mulainya 1 Januari sampai 30 Juni tahun 2022. Ini apa? Ini isinya. Jadi setiap orang itu harus mengungkapkan dia punya harta berapa, dia punya utang berapa dari mulai 1 Januari sampai 30 Juni ini. Nah, kalau dia mau ngungkapin itu, dia akan dikenai tarif hartanya dia itu hanya 6%. Tapi kalau di luar tanggal itu dia baru ngasih tahu, dia langsung kena 2 kali lipat. Makanya orang berbondong-bondong ngelaporin harta dia. Ya, karena dia takut kalau dia ngelaporin lebih dari tanggal 30 nanti, dia akan kelabakan. Ya. Kenapa? Karena dia akan kena tarif yang double dari harta yang dia laporkan. Ya. Kita ambil contoh, misalnya ada orang, dia punya harta rumah tinggalnya di Menteng, ya, yang harga rumahnya bisa puluhan miliar. Itu nggak dia ungkapkan di laporan pajak dia. Nah, begitu ketahuan langsung dia dikenai pajak berkali lipat persentasenya. Nah, makanya pemerintah membuka sekarang ini
Nah, makanya disebut dengan PPS tadi, program pengungkapan sukarela. Jadi dia orang-orang yang ingin melaporkan hartanya, ungkapkanlah sekarang ini, karena akan kena tarifnya kecil, dikasih tarif sekitar 6%. Nah, itu yang disebut dengan PPS. Nah, kemudian di undang-undang ini juga ada namanya pajak karbon. Nah, ini mulai 1 April. Ini pajak karbon ini ngikutin dunia. Jadi mobil-mobil yang dia tahunnya udah lama, terus dia ngeluarin knalpot yang asapnya ini bikin orang pusing, itu nanti kena pajak. Nah, ini namanya pajak karbon. Kenapa? Kenapa harus ada pajak karbon? Karena kita ini hidup di global, di dunia. Jadi asap kita itu nanti mempengaruhi negara lain. Akhirnya asapnya Indonesia yang karena penduduknya padat, terus polusinya tinggi, negara Singapura yang kelabakan gara-gara itu. Nah, mereka yang menghisap asapnya. Makanya sekarang ini pemerintah berusaha mobil-mobil itu jangan lagi mobil-mobil tua yang dibeli atau yang dipelihara, karena dia akan mengeluarkan karbon dioksida yang tinggi. Nah, nanti makin tua mobilnya akan kena pajak, makin tinggi pajaknya. Makanya nanti kita nggak tahu ya, apakah nanti di Jakarta, saya dengar sih Gubernur Jakarta bilang nanti mobil yang bisa berseliweran di Jakarta itu yang umurnya 5 tahun aja. Jadi bayangin sekarang 2022, berarti tahun 2022 dikurangi 5 ya. Berapa itu? 2007. Enggak. 2012 ya. Nah, artinya mobil yang umurnya 2015 ke atas itu boleh berseliweran di Jakarta. Di bawah itu nggak boleh kena tilang, akan kena pajak tinggi. Ya. Nah itu yang dibikin sama pemerintah sekarang ini di Undang-Undang Harmonisasi Pajak. Ya. Ada juga nanti perubahan Undang-Undang Cukai. Nah cukai ini adalah pajak untuk rokok. Ya. Bayangin sekarang orang beli 1 bungkus rokok dulu kan mungkin bisa 15.000 ya, 10.000. Sekarang dipajakin, namanya pajak cukai. Sekarang 1 bungkus rokok bisa berapa? 50.000 jangan-jangan. Ya itu tadi. Nah ini pemerintah ini berbagai cara dia cari gimana sih bisa ngedapetin uang masuk. Gitu. Karena kalau nggak ada uang masuk kita gimana mau ini, apalagi mau pindah ibu kota kan negara kita ini. Nah itu tadi. Akhirnya ya dibuatlah undang-undang seperti ini. Gitu. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Saya ini dulu ininya. Yudis, ada yang mau ditanyakan Yudis? Nggak ada. Yang lain gimana? Nanti. Iya, silakan. Misal nanti ketahuan sewaktu-waktu berarti langsung ditagih gitu Pak ya sama kantor pajaknya ya? Iya, betul. Karena yang dilaporin SPT cuma 1 doang kan sebenarnya punya 2 rumah gitu. Iya. Berarti ini harus dua-duanya lapor gitu Pak ya? Harus dilaporkan. Iya, yang memang harta kita beneran ya, bukan harta rumah dari mana gitu. Iya, kalau nanti ketahuan, wah dia ngelaporin 1 rumah, nggak tahunya dia punya rumah di mana-mana. Ya kan? Nah nanti yang dilaporin itu nanti yang kena denda, kena pajak di situ. Makanya dibuatlah undang-undang pajak yang sekarang ini yang namanya PPS tadi, program pengungkapan sukarela. Dan juga hati-hati sekarang yang punya kartu kredit, karena pemerintah sekarang berdasarkan undang-undang pajak yang baru itu mereka bisa bekerja sama dengan bank. Jadi bank nanti mau nggak mau harus ngeluarin data siapa orang ini, siapa orang ini yang sudah bisa menggunakan kartu kredit dengan nilai sekian fantastis. Makanya kan sekarang kan lagi gencarnya crazy rich yang diincar sama pajak kan, iya kan? Mereka kan pamer punya mobil, punya saldo rekening sekian miliar. Wah itu sama pajak, wah ini kebetulan nih. Iya, itu kan pendapatan bagi pajak kan. Nah makanya hati-hati sekarang Pak. Iya, pancing semuanya. Iya, itu tadi. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan ya, karena kita nggak akan bisa menghindar lagi. Semuanya diteropong sama orang pajak. Ya. Apalagi mereka sekarang punya itu yang data-data bank tadi. Ya. Orang punya pinjaman aja dia langsung tahu orang pajak nanti. Ya. Kalau kalian sering pakai pinjaman online, ngutang ya, itu nanti langsung ketahuan. Wah ini orang ini bisa nih ngutang, tapi bayar pajak nggak mau katanya. Udah itu dia bisa beli kartu kredit, beli barang-barang branded katanya. Nah, harga sekian ratus juta,
tapi kok nggak bayar pajak. Wah, langsung mereka nanti dikejar sama orang pajak. Makanya ya resiko, ya kan? Iya. Dia nggak perlu lagi lihat dari NPWP, dia lihatnya dari NIK, dari KTP. Ya, itu yang sekarang yang terjadi. Ya. Jadi ya, harus siap-siap aja, karena tahun berikutnya nanti akan gencar. Ya. Bagi yang nggak bayar, siap-siap masuk penjara. Ya, mereka ada ininya undang-undangnya, kalau nggak bayar ya mau dibui selama 3 bulan atau bayar gitu. Kalau nggak mau ya udah penjara badan. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Maaf Pak, saya mau bertanya. Ya, Dewi, silakan. Yang di tentang pajak karbon. Ya, silakan. Kan tadi ya Bapak bilang di tentang pajak karbon ini jika ada yang menggunakan kendaraan yang udah tua nih dikenakan pajak nih. Iya. Terus udah dikenakan pajak, terus dia kan udah bayar nih. Terus dia masih menggunakan kendaraan itu dikenakan pajak lagi. Apa harus itu dihilangkan apa kendaraan itu atau gimana Pak? Atau emang dia kena pajak terus atau gimana? Oh ya. Kalau teknisnya saya kurang tahu ya, karena ini akan baru mulai. Yang jelas nanti akan ada pemeriksaan asap knalpot setiap mobil. Nanti ada di mana-mana nanti. Sebenarnya kemarin ini sudah mau dijalanin, tapi alat untuk mengeceknya itu nggak ada. Nah, baru disiapin sekarang ini. Jadi nanti setiap kendaraan itu dicek dulu asap knalpotnya. Kalau nanti sampai asap knalpotnya itu melebihi dari ambang batas, ya itu tadi harus kena pajak. Tapi kalau masih di bawah ambang batas, ya dia nggak akan kena pajak. Nah, ini pajak tambahan di luar pajak STNK mobil ya, Dewi ya. Artinya ya pajak STNK kan tiap tahun kan bayar. Nah, tapi kalau pajak karbon itu berdasarkan asap knalpotnya. Ya. Makanya kalau mobilnya berarti tua, beda lagi ya Pak? Beda lagi. Jadi berarti kalau untuk STNK-nya beda sama kayak kena pajak karena ini juga beda lagi ya Pak? Beda di luar lagi. Dari iniannya. Di luar dari STNK. Ya. Jadi kalau pajak karbon ini ya hubungannya nanti dengan polusi. Ya. Nah, makanya ini pajak ini baru sekali. Dan ini benar-benar karena baru ini niru dari negara lain, dari luar negeri. Kita dipaksa harus ngikutin ini. Yang saya jelasin tadi. Kenapa? Karena polusinya kita itu mempengaruhi negara lain. Asap-asap kendaraan. Gitu, Dewi. Ngerti ya? Makasih, Pak. Yang lain ada? Oke, saya langsung aja. Ya. Nah, jadi kalau kita masuk ke definisi pajak, ya, ini kita dari Profesor Rohmat Sumitro, ya, ini guru besar hukum pajak dari Unpad Bandung. Jadi pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, ya, dapat dipaksakan. Jadi dia itu sebenarnya iuran. Jadi kayak kita iuran RT, iuran RW, ataupun iuran di arisan, ya. Tapi dia kasihnya ke negara. Cuman di sini dipaksa. Kenapa dipaksa? Ya kalau dia nggak bayar dia kena hukuman gitu kan. Nah, tapi nggak ada timbal balik di sini. Jadi dia tidak mendapatkan jasa timbal yang dapat ditunjuk. Kenapa? Karena kalau kan biasanya kalau kita iuran kan pasti nanti kita baliknya dapat kan. Nah, dapat uang lah. Tidak-tidaknya kayak arisan gitu kan. Iuran dapat di akhir tahun gitu ya. Kalau pajak ini ya dapatnya dia bukan kayak gitu. Yang dia dapat itu adalah apa coba? Ya itu tadi seperti jasa pelayanan. Jadi kalau kita dapetin pelayanan ke rumah sakit, pelayanan pendidikan gratis, ya, pelayanan apalagi jalan, ya. Nah itu semua didapat dari situ. Makanya di sini definisinya seperti itu ya. Nah yang kedua ada lagi definisi. Nah, ini dari undang-undang nih. Jadi dari undang-undang pajak ya. Itu pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa. Jadi dia ada paksaan di sini oleh orang pribadi ya, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini adalah definisinya pajak menurut undang-undang. Ya. Jadi dia sifatnya memaksa, tapi nggak ada imbalan langsung, ya. Tapi dia dipakai untuk kemakmuran rakyat.
Ini kita nggak bisa mengelak. Ini udah ada di undang-undang. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau bayar pajak, siap-siap kena hukuman. Ya, itu. Nah, jadi kalau kita lihat apa itu unsur pajak, ya, ada iuran, ya, kemudian ada undang-undang yang membolehkannya di situ. Jadi kalau kita di sini sebut, ya, itu arah datangnya pajak itu adalah dari wajib pajak, maka pajak itu disebut dengan iuran. Jadi jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak disebut pungutan. Jadi kategorinya iuran dan pungutan. Kemudian pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang. Kenapa? Karena ada DPR yang menyetujui untuk melakukan pemungutan pajak itu. Kemarin undang-undang perpajakan itu diketok palu oleh DPR. Berarti DPR itu kan adalah wakil rakyat. Jadi wakil rakyat sudah setuju sehingga kita harus mengikuti. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di pasal 23, pajak itu adalah untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Tentu ya, iuran dan undang-undang. Nah, unsur pajak lagi apa yang lain? Yaitu tadi dapat dipaksakan. Ya, karena ada undang-undang. Undang-undang mengatakan bahwa pajak itu dipaksa. Ya, jadi wajib pajak kayak kita ini harus dipaksakan untuk membayar. Dan yang unsur yang lain adalah kita nggak ngedapetin apa-apa. Ya. Jadi di sini tidak menerima atau memperoleh kontra prestasi. Ya. Maksudnya kita tidak mendapatkan imbalan apa-apa dari kita bayar pajak. Ya. Tapi kita akan mendapatkan apa? Yaitu pelayanan dari jalan, rumah sakit, ya. Kemudian dari sekolah, ya itu semua yang membiayai adalah dari pajak. Itu unsur pajak. Nah, sekarang coba kita lihat apa perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan. Kan kalian pasti sering dengar apa sih sumbangan itu, apa sih retribusi itu. Ini bisa kalian lihat. Kalau pajak itu dia manfaatnya tidak langsung. Jadi kalau kalian bayar pajak, kalian nggak merasakan sekarang kan, merasakannya nanti-nanti. Tapi kalau retribusi, ya misalnya retribusi ini parkir ya. Kalau misalnya kalian parkir di suatu tempat, entah di mall ataupun di pasar, kalian di situ kan bayar retribusi parkir. Nah, kan manfaatnya apa? Motor kalian dijaga aman di tempat itu, nah itu dia dapat manfaat langsung. Apa kalau sumbangan? Misalnya sumbangan untuk di donasi ya, kita donasi kemanusiaan, donasi masjid, rumah sakit ya. Ini manfaatnya apa? Ya orang-orang yang kita kasih donasi itu kan akan menerima uang. Coba sekarang ke penerima manfaat. Kalau kita bayar pajak, yang nerima siapa? Nggak tahu kita. Yang nerima kan pemerintah kan, tapi manfaatnya ya memang rakyat banyak, tapi kan nggak tahu si A, si B, si C yang dapetin pajak, nggak tahu kan. Bagaimana retribusi? Kalau retribusi kita bayar parkir. Ya. Nah, tapi kan kita bayar dapat manfaat parkir, motor kita aman kan. Yang nerima siapa? Ya kita sendiri tahu kan. Kalau sumbangan gimana? Sumbangan kita ngasih nih donasi ke kotak amal. Yang menerima siapa? Ya, pasti masjid-masjid kan. Ya. Jadi itu bedanya. Ya. Terus apalagi bedanya pajak dengan retribusi? Yaitu dari kalau pajak tadi untuk kepentingan umum, jadi untuk orang-orang banyak, ya. Dan itu dipaksakan, ya. Nah, kalau retribusi, ya itu adalah untuk kepentingan umum juga sebenarnya. Ya, tapi juga dipaksakan oleh hukum ya. Jadi sama-sama karena dia ada undang-undangnya. Kalau kita bayar parkir ada undang-undangnya. Kalau sumbangan, ya dia untuk kepentingan penerima. Ya, misalnya kita ngasih kotak amal, ya, kemudian diterima oleh dia, ya. Kan itu untuk dia kan, ya. Dan dia bisa sukarela kan nerimanya. Nah, jadi ini ya perbedaannya ya pajak, retribusi dan sumbangan. Oke. Nah ini adalah sejarah pemungutan pajak. Ini nanti bisa kalian baca ya, sejarah pajak itu sama seperti yang saya jelasin tadi ya. Jadi kalau di Indonesia itu kalau zaman-zaman kerajaan-kerajaan Jawa dulu ya, ada Majapahit, ada Sriwijaya, ada kerajaan Singosari ya. Jadi kalau kalian nonton film-film yang heroik kayak gitu ya, misalnya kayak si Pitung atau film apalagi namanya itu ya, itu kan dia menolong orang-orang kecil yang ditindas oleh rajanya. Kenapa? Karena rakyatnya harus menyerahkan upeti kepada rajanya. Rakyatnya itu yang harus
dipukul, dipancung segala macam oleh tentara-tentara kerajaan untuk membayar. Nah, ini itu zaman dulu itu udah seperti itu, ya. Dan sekarang ini nggak begitu. Sekarang ini lewat cara yang lebih canggih, ya, yaitu yang disebut dengan pajak tadi. Tiap orang harus bayar tapi dengan cara yang manusiawi, nggak kayak dulu. Kalau kayak dulu kan harus dicambuk, harus di ini macam-macam, ya. Nah, ini zaman dulu, ya, ini entah di zaman Roma, ya, atau zaman Inggris, ya, kalau pernah nonton film Robin Hood, ya. Nah, itu kan seperti itu, ya. Jadi dia Robin Hood ini menolong orang-orang miskin yang hartanya disita oleh negara. Nah, ini ada juga zaman Julius Caesar, ya. Jadi di zaman Julius Caesar yang namanya centesima rerum penalium, ada pajak penjualan tarifnya 1%. Di Spanyol, ya, karena pajak disebut dengan alcabala, ya, atau disebut dengan pajak penjualan. Dan ini adalah Majapahit yang saya jelaskan tadi. Nah, ini sejarah pajak. Nah, fungsi pajak itu sendiri apa? Ya, fungsi pajak itu ada 4. Ya. Ada fungsi budgeter, fungsi reguleran, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi. Nah, ini kalian nanti akan coba jawab di pertanyaan saya di kolom diskusi. Ya, ada fungsi-fungsi pajak. Ya, coba kalian selesaikan di situ. Ya. Kalian bisa baca di sini, ya, apa aja fungsi pajak, ya. Ya, jadi saya jelaskan, ya, fungsi budgeter itu yang APBN tadi, ya. Jadi kalau kita sebut namanya fiskal, fungsi fiskal, ya. Kenapa disebut dengan fungsi fiskal? Karena pajak itu dia bisa membuat anggaran, ya. Jadi dia disebut dengan budgeter tadi, ya. Dia dipergunakan untuk melakukan anggaran terhadap kas negara, ya. Bagaimana pendapatan, bagaimana pengeluaran, terus pendapatan dari mana-mana. Tadi kan saya jelaskan, ya, kayak di timbangan tadi, ya, pendapatan itu dari pajak, dari PNBP, dari hibah. Pengeluaran itu nanti detailnya ada pengeluaran pemerintah pusat, pengeluaran pemerintah daerah, ya, kemudian untuk gaji pegawai negeri dan sebagainya, pembangunan, infrastruktur, itu semua ada di dalam anggaran atau budget. Ini fungsi pajak itu di sini. Nah, jadi kalau kalian ditanya apa itu fungsi pajak, itu adalah fungsi budgeter atau anggaran. Fungsi yang kedua adalah reguler, mengatur. Ya. Kenapa disebut reguleran? Ya. Kita sebut juga sebenarnya fungsi tambahan. Ya. Jadi tambahan untuk pelengkap dari budgeter tadi. Misalnya, ya, kalau misalnya di daerah itu ada namanya pajak minuman keras. Ya. Kenapa harga minuman keras, ya, atau yang minuman beralkohol itu dibuat tinggi? Ya, karena dia mengatur supaya jangan sampai orang itu mengkonsumsi, kecuali orang-orang yang memang punya duit bisa beli. Ya. Nah, misalnya aja kalau kalian pernah cek ya, di supermarket, ya, ya mungkin supermarket yang khusus barang-barang impor, ya, harga satu minuman keras, ya, itu bisa sampai 1 juta kan harganya, padahal cuma 1 botol. Ya. Nah, itu kenapa? Padahal harga aslinya di luar negeri sana mungkin nggak mahal. Nah, dikasih sama pemerintahnya itu pajak berlipat-lipat. Ya. Nah, itu pajaknya nanti larinya ke negara. Makanya pajak minuman keras segala macam itu larinya ke negara. Nah, itu kenapa dibikin seperti itu? Ya itu tadi, supaya nggak semua orang tuh bisa beli. Ya. Kenapa? Karena generasi muda ini nggak mau semuanya bisa mabok gara-gara dia sering beli minuman keras tadi. Selain dia haram, minuman keras itu kan memabukkan dan bisa merusak pikiran kita. Nah, ini fungsi pajak, mengatur, ya. Kalau disebut dengan fungsi reguleran. Selain itu yang ketiga adalah stabilitas. Ya. Jadi alat untuk menstabilkan nilai tukar kita. Ya. Jadi kalau kita memang penerimaan kita lebih baik dari pengeluaran, tentu nanti akan stabil rupiah kita. Tapi kalau nanti sampai terjadi gonjang-ganjing di dalam ekonomi kita, ya, artinya di sini nilai rupiah kita lagi tidak stabil waktu pada saat perdagangan. Ini nanti fungsi pajak nanti yang akan mencoba membuat jangan sampai ada defisit yang melebar, ya, karena fungsi dia adalah sebagai stabilitas. Ini yang fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat adalah redistribusi. Jadi dia meratakan, menyeimbangkan. Jadi apa-apa yang sudah diberikan oleh negara kita nanti akan diberikan lagi kepada rakyat-rakyat kecil, ya, yang
hasil-hasil dari pajak yang orang-orang kaya ya, itu nanti dibagikan kepada orang-orang miskin. Dalam bentuk apa? Ya, biasanya dalam bentuk fasilitas ataupun dalam bentuk tunjangan-tunjangan kepada rakyat ya. Mungkin ada bansos, bantuan sosial, semua itu semua akan didistribusikan oleh pemerintah. Nah, jadi kalau kita menggolong-golong pajak, ya, itu ada 3. Ya. Kita nanti akan bahas ini lebih detailnya di pertemuan berikutnya. Ya. Ada dari cara pembebanan, ada dari pengutnya atau pengelolanya, ya, atau dari sifatnya. Jadi dari sini kalau misalnya lihat dari cara pembebanan, ya, ada namanya pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. PPh atau pajak penghasilan. Kita karyawan, kita digaji. Nah, kita akan dipotong pajak langsung, yaitu pajak penghasilan. Karena kita yang menikmati. Itu makanya disebut dengan pajak langsung. Pajak bumi bangunan, kita tinggal di daerah, kita punya rumah di situ, tanah kita ada di situ, kita bayar PBB, itu pajak langsung, karena kita menikmati. Itu kok langsung. Nah, yang kalau tidak langsung seperti apa? Ini yang kita sebut dengan PTN tadi, ya, pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai. Jadi dia tidak dibebankan kita secara langsung, tapi kepada orang lain atau pihak ketiga. Ya, contohnya kita membeli ini barang ya, misalnya kita beli barang di Indomaret atau Alfa, ya, kita beli 1 botol minuman, ya, misalnya harganya Rp700, itu di dalamnya sudah ada pajak penjualan, ya, nilainya 10%. Mungkin aslinya nggak 700, 600 sekian harganya ditambah pajak. Nah, pajak itulah yang dibebankan ke kita. Padahal yang ngejualnya yang ngasih. Nah, itu yang disebut dengan pajak tidak langsung. Sekarang menurut pengelolanya, ya, ini gampang ini. Ada yang pusat, ada yang daerah. Ya, pajak yang pusat itu apa aja yang mengelola? Yaitu pemerintah pusat yang mengelola. Ya. Kalau kayak PPh, pajak penghasilan, pajak PPN, ya, kemudian pajak bumi bangunan, itu pusat yang mengelola. Uangnya lari ke pusat. Ya. Pusat itu siapa? Yaitu yang ada di ibu kota Jakarta. Ya. Itu adalah pajak pusat. Sorry. Ya. Selanjutnya adalah pajak daerah. Ya. Pajak daerah itu ada pajak provinsi, ada pajak kabupaten. Ya. Nah, jadi kalau pajak provinsi misalnya pajak kendaraan bermotor, ya kalau kalian misalnya punya motor, ya kalian harus bayar pajak. Nah, itu uangnya larinya kemana? Ke provinsi. Misalnya kalian tinggalnya di Depok, ya. Nah, pajaknya nanti bayar ke Samsat Depok. Uangnya larinya ke provinsi Jawa Barat. Itu yang disebut dengan pajak provinsi. Nah, kalau pajak kabupaten atau kota, ya itu misalnya contoh pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame. Ya. Itu misalnya ada hotel nih di Depok. Ambil contoh misalnya hotel Margo ya yang ada di Margo City itu. Nah, itu dia tinggalnya di Depok kan hotelnya. Nah, itu harus bayar pajak. Bayarnya kemana? Ke Kota Madia Depok. Itu namanya pajak kabupaten atau kota Madia. Itu yang disebut. Nah, ini yang lain-lain ini banyak ya. Nanti kalian bisa baca di sini ya macam-macam jenis pajak ya. Sekarang menurut sifatnya, ada yang subjektif, ada yang objektif. Apa itu subjektif? Ya, artinya subjeknya itu apa dulu? Ya, kalau misalnya kita ambil contoh kayak gaji, kita bayar, kita punya gaji, kita harus dipotong. Nah, itu disebut dengan pajak subjektif atau pajak penghasilan. Ada yang dari objektif. Objek itu adalah objeknya apa? Ya, objek itu biasanya barang kayak PTN. Ya, kita beli barang, kita ada pajaknya di situ. Itu namanya PTN. Terus ada PBB, pajak bumi bangunan. Kita punya tanah, ada pajaknya. Objeknya apa? Tanah. Ini menurut sifat. Jenis-jenis pajak ini banyak. Ya. Ini nggak akan saya bahas karena ada di materi-materi berikutnya. Ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada pajak penghasilan, PPh pasal 4 ayat 2, ya, PPh pasal 15, ya, dia pasal 21, pasal 22, ya, itu ada di situ. Pasal 21, ya ini nanti pajak gaji, ya, PPh pasal 22 ini untuk import, ya,
ini nanti akan detail, akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, oke, untuk materi pertama ini saya rasa untuk perkenalan ya, jadi mungkin belum terlalu dalam ya. Untuk pertemuan ini kalian akan buka lagi setelah ini ya di e-learning atau di My Best ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, di situ ada kolom chat ya, di situ ada pertanyaan saya dan kalian bisa jawab ya. Kemudian di untuk kolom latihan di situ saya sudah kirimkan untuk latihan pertama. Multiple choice pilihan berganda, ada 5 soal. Kalian kerjakan ya. Memang batas waktunya cukup lama. Saya sampai di hari Minggu siang ya, Minggu malam ya. Tapi kalau kalian bisa kerjakan secepatnya lebih baik. Ya. Tapi kalau sudah lewat dari 1 minggu dan kalian tidak kerjakan, terus kalian kirim, itu nggak akan saya nilai. Ya. Jadi saya akan menilai sampai hari terakhir hari Minggu jawabannya. Saya rasa pertemuan ini sampai di sini. Mungkin ada yang akan kalian tanyakan lagi, silakan ditanyakan. Sebelum saya tutup ya. Boleh ada yang kurang jelas, mungkin bisa ya apa tadi yang kira-kira menurut kalian ini. Oh ya, untuk kuliah berikutnya ya, itu nanti saya tidak melakukan lewat Zoom ya, jadi melalui video. Ya, jadi nanti kalian akan belajar dari situ. Yang penting kalian absen nanti pada saat jamnya. Kemudian setelah itu kalian mau nonton videonya kapan terserah waktunya. Ya, yang penting soal latihan dan selalu saya ada pertanyaan di kolom tanya jawab. Jadi kalian harus baca harus lihat ya. Kalau misalnya bisa kalian kerjakan di kolom chat itu, lebih baik dikerjakan langsung. Jangan sampai pertanyaan itu nanti kalian lewatkan. Gitu. Sayang gitu ya, karena karena kalau sampai dilewatkan nanti ini ya masalah juga di ini kalian nanti. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau screenshot. Mudah-mudahan bisa kalian videonya semua. Ya. Maaf Pak, mau nanya sedikit. Ya, silakan. Kan tadi situ ada ya Pak tentang ini ya, potongan pajak penghasilan tuh ya. Ya. Nah, terus itu Pak, potongan pajak penghasilan itu tiap inian itu berbeda-beda nggak Pak? Tiap inian tempat kerjaan orang itu beda-beda atau sama nggak sih Pak perhitungannya? Pajak penghasilan. Iya Pak. Itu nanti akan kita bahas ya, detailnya. Ya. Tapi karena kamu sudah nanya, jadi tarifnya itu akan sama. Tergantung berapa gaji kamu penghasilannya. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang gaji maksimal 4,5 juta itu tidak kena pajak. Tapi lewat dari 4,5 juta per bulan itu mulai kena pajak 5%. Ya. Terus di atas 200 miliar itu nanti 35%. Itu nanti hitungannya per tahun. Detailnya nanti akan kalian lihat di pertemuan berikutnya. Masih panjang ya. Jadi nanti bisa kalian ini ikuti aja. Ada lagi yang kalian silakan.
Kalau misalnya ada yang ditanyakan melalui WA nggak apa-apa. Saya akan jawab. Ya. Ini saya mau bertanya dikit, Pak. Oke. Negara Indonesia bayar pajak nggak sih, Pak? Atau negara-negara gitu bayar pajak nggak sih? Gimana pertanyaannya? Negara bayar pajak, Pak. Negara. Maksudnya negara kita. Iya gitu. Kalau emang bayar pajaknya kemana? Oh enggak. Kalau negara dia justru memungut. Ya. Kita nggak ada harus bayar ke Amerika kemana gitu. Nggak ada. Ya. Jadi negara itu yang memungut pajak, dia pakai uang itu untuk pembangunan gitu. Ngerti Gunawan? Iya. Iya. Ada lagi? Pak. Oke, ini udah absen semua ya? Oh ya, silakan. Jadi misalnya nih tadi kan Bapak menyebutkan penghasilannya untuk sekian itu 4 juta sekian ya tadi ya? Ya, setengah juta. Kalau misalnya dia berpenghasilannya di luar negeri tetap membayar pajak, Pak? Itu nanti masuk ke pasal 26 ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi. Jadi kalau orang yang bekerja di luar negeri ya, itu selama dia masih menjadi warga negara Indonesia, dia akan mengikuti peraturan pajak Indonesia. Tetap dia akan potong pajak. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Ya. Nah, kalau dia misalnya tinggal di luar negeri lebih dari 1 tahun atau 2 tahun, nah itu nanti dia ada kewajiban hanya lapor, tapi dia tidak bayar. Karena nanti dia akan dipotong pajak di negara sana. Misalnya kamu kerja di luar, ya di Singapura misalnya. Nah, di situ kamu dapat uang, ya, terus kamu tinggal di Singapura lebih dari 1 tahun. Ya. Nah, di sini perusahaan yang ada di Singapura itu yang akan memotong pajak untuk Singapura. Tapi kalau kamu tinggalnya di bawah 1 tahun, perusahaan itu harus menyetor pajaknya ke Indonesia. Gitu. Nanti akan detailnya dibahas di PPh pasal 26. Jadi pajak ini banyak. Oke, Nabila. Terima kasih. Ngerti? Oke. Ya. Baik, saya rasa kita sudah 10.50 ya. Nah, udah jamnya. Jadi tutup mata kuliah perpajakan ini ya di pertemuan pertama. Nah, silakan tadi sudah absen semua ya. Oke. Itu saja ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan dimengerti apa yang saya ajarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Assalamualaikum. Mari. Ya, ya.